Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berada di pertengahan di bulan Sya'ban, atau dengan istilah nisfu asy-Sya'ban, karena kita masuk di tanggal 15. Dan nisfu Sya'ban ini ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian para ulama mengatakan riwayat ini lemah, tapi sebagian ulama yang lainnya dengan mengumpulkan jalan-jalannya sehingga dianggap sahih. Di antaranya adalah ulama mutaakhirin seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani menghasankan hadis ini. Tetapi selain hadis ini, riwayat-riwayat yang membicarakan tentang nisfu Sya'ban ini berkisar antara maudhu', palsu ataupun lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Karena banyak amalan-amalan yang menyebar di masyarakat itu rupanya setelah diteliti semua riwayatnya palsu ataupun minimalnya lemah. Tapi ada satu hadis yang diperselisihkan para ulama, dan saya cenderung juga yang mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan fatwa daripada Syekh Albani dan menghasankannya. Riwayat daripada Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana Lailatun nisfi min Sya'ban ittala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minina wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqdi bihikdihim hatta yada'uhu." Pertama, riwayat dari Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, apabila datang di pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan hamba-hambanya, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang beriman dan akan membiarkan orang-orang kafir, dan akan meninggalkan orang-orang yang penuh dengan kedengkian dengan dengki mereka sampai mereka meninggalkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian riwayat yang kedua yang semakna dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musakhin." Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sungguh akan memperhatikan hambanya di malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua manusia. Pertama, orang-orang musyrik
Yang kedua, orang-orang yang penuh dengki dalam hatinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Abi Musa dan juga dari hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini kita bisa simpulkan bahwa pertengahan nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban ini ada keistimewaan. Bahkan Atha ibn Yasar rahimahullahu taala sampai mengatakan, ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdal min lailatin nisfin min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar, lebih afdal dibandingkan malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi malam ini adalah malam terafdal kedua setelah Lailatul Qadar menurut Atha ibn Yasar. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, yatanazzalullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya, karena Allah di malam ini akan turun ke langit dunia. Fayaghfiru li ibadihi kullihi, Allah akan ampuni kepada hamba-hambanya yang beriman secara menyeluruh, illa li musyrikin aw musakhin, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang penuh dengan kedengkian dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan amalan-amalan khusus. Jadi dalam hadis ini sama sekali Nabi SAW tidak menyebutkan amalan-amalan khusus. Artinya tidak mesti malam yang penuh dengan kemuliaan harus ada amalan khusus. Karena biasanya di masyarakat, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, khususnya orang-orang Syiah, mereka melaksanakan satu solat yang disebut dengan solat alfiyah. Solat alfiyah itu dilaksanakan di pertengahan bulan Sya'ban dengan tata cara 10 rakaat, dengan setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, atau 100 rakaat Al-Fatihah dibaca sekali dan Al-Ikhlas dibaca 10 kali dalam setiap rakaatnya. Ini tidak pernah diajarkan Nabi salat alfiyah ini. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan salat alfiyah ini semua maudhu, semua jalurnya dari orang-orang Syiah, sehingga tidak ada salat alfiyah di malam pertengahan Sya'ban. Atau melakukan salat malam secara khusus, mungkin dia tidak pernah melaksanakan salat malam sebelumnya, tiba-tiba datang nisfu Sya'ban, tiba-tiba rajin pula dia menegakkan tahajud. Alasannya karena ini malam nisfu Sya'ban, saya harus salat malam. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan tentang adanya amalan khusus di malam hari. Kalau mau tahajud, tahajud saja, bukan karena ini pertengahan Sya'ban. Silakan tahajud, tidak melarang, tapi jangan dikhususkan. Ataupun membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran dengan keyakinan-keyakinan tertentu, umpamanya membaca surah Yasin 3 kali dengan keutamaan 1 kali membaca akan berfaedah seperti ini, memanjangkan umur dan begitu seterusnya. Semua riwayatnya lemah, tidak ada yang sahih. Tapi kalau anda ingin membaca Al-Quran di malam nisfu Sya'ban, bagus, tidak ada masalah, tapi jangan dikhususkan. Begitu juga puasa khusus, karena kebetulan kan kita tahu bahwa ada orang-orang yang kemudian melaksanakan puasa itu dikhususkan di pertengahan Sya'ban, padahal sebenarnya puasa di bulan Sya'ban itu memang dianjurkan.
tapi jangan ditentukan di pertengahan Sya'ban. Memang Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tapi dari awal beliau memperbanyak puasa setiap hari di bulan Sya'ban itu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya, kenapa anda melaksanakan puasa ya Rasulullah? Maksudnya puasa sunnah, berbeda pula dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak sebanyak bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan, karena bulan ini adalah bulan yang dilalaikan manusia, terjepit di antara Rajab yang merupakan Syahrul Hurum dan terjepit di antara Ramadan yang merupakan bulan mulia dalam Islam. Dan aku ingin saat amalanku diangkat ke langit, aku sedang berpuasa. Silahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tapi jangan dikhususkan di pertengahan bulan Sya'ban. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak berdasar. Maka sebaiknya, selamatnya adalah beramalah sebagaimana biasa. Karena bagaimanapun orang yang beramal di bulan Sya'ban itu punya nilai yang luar biasa tanpa melihat pertengahan Sya'ban sekalipun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis ini ada peringatan keras. Karena di malam nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia. Allah itu sepertiga malam turun. Tetapi di pertengahan Sya'ban ini Allah khususkan lagi untuk memantau hamba-hambanya. Setiap hari Allah memantau hamba-hambanya, tapi di bulan Sya'ban khususnya di pertengahan ini secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala memantau seluruh hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Karena bagaimanapun Allah itu Rahim, Allah itu Karim, Allah itu Ghafur. Allah ingin melihat amalan hamba-hambanya setahun dari Ramadan kemarin sampai Sya'ban tahun ini. Allah ingin lihat di antara hamba-hambanya dan ingin melihat amalan yang diangkat kemudian diperhatikannya. Dan Allah berikan hadiah ampunan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman. Tapi ada dua manusia yang tidak akan diangkat amalannya. Siapa mereka? Nabi mengatakan, illa li musyrikin au musakhin, kecuali orang-orang yang berlaku kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban, hati-hati. Amalan anda akan mengendap di bumi dan tidak akan pernah naik ke langit, dan tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya orang yang beramal selama 1 tahun, tiba-tiba harapan kita dipandang dan dilihat Allah, tiba-tiba Allah tidak meliriknya. Tidak ada manusia yang lebih malang dibandingkan orang ini. Bayangkan dari bulan kemarin kita sudah banyak, dari tahun kemarin lagi kan, dari Ramadan tahun kemarin tuh, kita sholat tarawih, kita puasa Ramadan, kita sedekah. Belum lagi setelah Ramadannya sampai Sya'ban tahun ini, berapa banyak amalan kebaikan yang kita lakukan. Yang harusnya harapan kita di bulan Sya'ban ini diangkat dan Allah melihatnya, kemudian Allah mengampuninya, tiba-tiba amalan kita mengendap dan Allah tidak mengampuninya, hanya gara-gara kesyirikan yang kita lakukan. Maka jauhi kesyirikan di bulan Sya'ban ini. Ya, syirik ma'ruf, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ke dukun-dukun, percaya kepada tangkal-tangkal, percaya kepada klinik-klinik, menyimpan jimat dan gandrung dengan jimat, datang ke kuburan meminta-minta, dan begitu seterusnya. Maka hindari kesyirikan di bulan Sya'ban ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dihindari, yang mengakibatkan amalan kita tidak akan pernah diangkat ke langit, adalah kedengkian dalam hati. Memiliki sifat dendam, memiliki sifat hasad, hasud, dan yang membuat orang selalu bertengkar dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, selalu bermusuhan. Maka sifat dengki ini bahaya, karena melahirkan fitnah-fitnah akhirnya. Terkadang membicarakan orang yang tidak ada pada diri orang tersebut, ini fitnah. Terkadang menambah-nambah pembicaraan orang dari 1 meter jadi 100 meter. Karena ada istilah, kalau nitip uang itu tidak mungkin bertambah, kalau nitip ucapan pasti bertambah.
Coba saja kalau saya titip uang sama antum 100 juta satu minggu, titip ya, minggu depan kepake 10 juta, afwan Ustaz, kepake dulu. Nah, ada ceritanya orang nitip duit itu lebih. Pamannya saya titip uang 10 ribu, kemudian mau dikembalikan, saya tambah 20 ribu. Ada ceritanya? Enggak ada. Nitip duit itu selalu kurang biasanya. Tapi kalau nitip ucapan itu selalunya lebih tuh. Seandainya pas gitu saja sudah untung tuh. Tapi umumnya kalau nitip ucapan itu mesti lebih, 1 meter jadi 2 meter, 3 meter jadi 10 meter, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah kenapa bahayanya lisan, karena lisan itu terjemah daripada hati kita. Orang bisa tahu hatinya dari ucapannya tuh. Ketika ucapannya kemudian suka menggibah orang, memfitnah orang, hasud, hasad dan begitu seterusnya, kita tahu itu hatinya jahat itu. Hatinya tidak benar karena cerminannya dari lisan. Makanya ada istilah lisan ini sigharu jirmin kabiru jurmin. Kecil memang bentuknya, tapi besar pula dosanya. Itulah lisan. Kecil lisan ini bentuknya, tapi kalau sudah ngomong itu paling banyak dosanya lisan itu. Karena itu penerjemah hati yang kotor. Makanya ada istilah para ulama, min salamatil insani hifdul lisani. Termasuk keselamatan manusia itu ketika dia bisa mengerem ucapannya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Rasul. Seorang muslim itu ketika muslim yang lainnya selamat dari ucapannya dan selamat dari lisannya. Karena luka terkena lisan orang itu lebih tajam dibandingkan luka terkena senjata orang. Boleh jadi mungkin orang ditumbuk kena pukul 1 kali, mungkin dirawat sebulan 2 bulan sembuh tuh. Tapi kalau orang sudah tersentuh hatinya gara-gara difitnah, gara-gara digibah, gara-gara didengki dan begitu seterusnya, itu kadang-kadang seumur hidup enggak lupa tuh fitnahan orang itu. Kalau ketemu orang itu, tuh orang yang memfitnah saya, tandai itu. Orang kalau sudah difitnah itu dia tidak bisa melupakan tuh. Sembuhnya itu sulit tuh. Kalau ibarat gelas kaca itu, dia bukan hanya retak, tapi pecah, retak saja tidak bisa ditempel, tidak mungkin kembali ke asal, akan tetap retak kan begitu. Begitulah bahaya lisan yang merupakan penerjemah daripada hati yang penuh dengan kedengkian itu. Lah di bulan Sya'ban ini hindari. Kalau memang seseorang itu ingin meminta maaf, sekaranglah waktunya. Jangan nunggu lebaran. Banyak orang yang disihati, minta maaflah sama kawanmu itu, sama saudaramu, sama keluargamu. Nanti ajalah, nunggu tanggal 1 Syawal katanya. Nunggu lebaran maksudnya. Ya. Padahal kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini, kata Imam Ibn Rajab, kal muqaddimati li Ramadan. Seperti muqaddimah masuknya Ramadan. Artinya di bulan Ramadan itu hati kita perlu bersih. Bagaimana dia mampu membersihkan hatinya di bulan Ramadan kalau di bulan Sya'ban dia tidak berusaha untuk membersihkannya? Kalau ingin membudayakan memaafkan, inilah waktunya. Sekarang Sya'banlah waktunya, supaya masuk Ramadan itu tenang, damai, bahagia ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang penjelasan malam nisfu Sya'ban. Kalaupun memang seseorang puasa di pertengahan bulan itu yang masuk maksudnya puasa ayyamul bid, ya memang diperintahkan 13, 14 dan 15, bukan puasa khusus di pertengahan Sya'ban. Kalau orang ingin tahajud silahkan, perbanyak tahajud, kan itu diperintahkan. Bahkan solat yang paling afdol setelah solat wajib itu adalah tahajud. Tapi jangan dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Kalau orang ingin membaca Quran silahkan,
Tidak ada yang melarang orang membaca Quran, bahkan berpahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Tapi jangan dikhususkan surat tertentu dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Karena malam nisfu Sya'ban itu hanya dijelaskan keutamaannya, tapi tidak dijelaskan amal khususnya. Maka kita pahami bahwa nisfu Sya'ban itu amalannya sama dengan hari-hari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di bulan Sya'ban, bahkan sudah masuk pertengahannya, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim mempersiapkan diri untuk bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Saya akan menjelaskan 10 langkah, 10 perkara dan 10 amalan persiapan kita melenggang ke bulan Ramadan. Ikhwan, di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah tidak pernah mengenal Ramadan. Orang-orang jahiliyah itu hanya mengenal Ashhurul Hurum. Jadi kalau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, ini dikenal sekali di kalangan jahiliyah. Ini bulan-bulan mulia. Mereka enggak kenal Ramadan. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka barulah Ramadan menjadi bulan yang sangat agung melebihi Ashhurul Hurum. Barulah kemudian mereka kenal Ramadan setelah diutusnya Nabi. Dulu enggak dikenal Ramadan itu bulan apa itu. Sama dengan bulan-bulan yang lainnya, belum ada keutamaannya. Yang mereka tahu hanyalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab saja. Tapi setelah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia, mengalahkan Ashhurul Hurum. Karena memang Al-Quran itu memuliakan segalanya. Bayangkan, di antara sekian para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tugaskan untuk menurunkan Al-Quran adalah malaikat Jibril. Ketika diperintahkan untuk menurunkan wahyu Al-Quran, maka Jibril menjadi malaikat termulia dari seluruh malaikat-malaikat yang ada. Siapa yang mengangkatnya? Al-Quran. Kemudian ketika Al-Quran turun kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW kemudian menjadi mulia di antara seluruh para nabinya. Bahkan dijadikan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Siapa yang mengangkat rasul menjadi manusia mulia? Al-Quran. Ketika Al-Quran turun di 2 tempat yang suci, Mekah dan Madinah, maka 2 tempat suci ini menjadi mulia disebabkan 2 tempat turunnya Al-Quran. Pertama Mekah, dan itu semulia-mulianya tempat. Yang kedua Madinah, karena di Madinah juga wahyu Allah turun di situ. Makanya ada istilah ayat-ayat Makki dan ayat-ayat Madani. Maka 2 tempat ini jadi mulia. Siapa yang mengangkat kedua tempat ini? Al-Quran. Bahkan ketika Al-Quran kemudian turun di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan-bulan. Bahkan malam turunnya Al-Quran juga menjadi malam termulia dari setahun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bahkan lebih daripada itu, mushaf Al-Quran yang sering kita baca itu kan terdiri daripada kertas. Yang namanya kertas ini bisa dalam bentuk koran, bisa dalam bentuk majalah, bisa dalam bentuk buku tulis untuk anak-anak sekolah. Macam-macam kan kertas itu fungsinya. Tapi ketika ada sobekan Quran dengan sobekan koran, dengan sobekan majalah ataupun buku tulisan, maka orang takut dengan sobekan Quran itu, langsung diambil, tidak berani disapu kan. Padahal sama-sama kertas. Quran ya kertas, Quran juga ya kertas. Tapi seorang muslim ketika melihat ada robekan Quran di lantai, mau disapu aja jadi itu, langsung diambil kan. Tapi kalau Quran terkadang diinjak,
dijadikan bungkus nasi, dijadikan bungkus kopi, kan begitu ya, dijadikan mainan. Siapa yang berani Al-Quran dijadikan bungkus kopi, dijadikan bungkus nasi? Apa enggak dihujat satu dunia tuh tukang nasi uduk tuh? Kok aneh ini jual nasi kok bungkusnya Quran? Istihza, penyelewengan, bisa kena pasal pelecehan kan? Ini menunjukkan bahwa kertas saja bisa jadi mulia kalau bertuliskan Quran tuh. Lah Quran ini yang memuliakan malaikat Jibril, yang memuliakan Rasulullah, yang memuliakan bulan dan malam, yang memuliakan dua tempat suci Mekah dan Madinah. Bahkan kertas juga bisa jadi mulia kalau ada tulisan Quran. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Al-Quran ini masuk di dada-dada kita. Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa mengangkat. Di zaman Umar ada gubernur Mekah kemudian jalan-jalan ke Madinah, berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan, wahai fulan, kau tinggalkan Mekah sementara engkau pemimpinnya. Siapa yang memimpin sebagai penggantinya? Maka orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, adalah wakilku yang memimpin di sana. Kata Umar bin Khattab, siapa wakilnya? Maka gubernur Mekah ini dia adalah Abdurrahman ibnu Abzah. Umar tidak kenal siapa Abdurrahman ibn Abzah, padahal wakil gubernur itu. Jadi Umar bin Khattab bertanya kepada gubernur Mekah ini, siapa Abdurrahman ibn Abzah itu? Maka wakil gubernur Mekah mengatakan, ya Amirul Mukminin, dulu dia mantan budak, aku merdekakan dia dan kujadikan sebagai wakilku. Kemudian Umar mengatakan, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa kau ambil dari kalangan budak yang kau merdekakan? Apa tidak kurang orang-orang merdeka di Mekah sehingga kau ambil mantan budak sebagai wakilmu? Maka kemudian orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah wa idza qadha bi adlin. Dia itu walaupun mantan budak, wahai Amirul Mukminin, tapi dia paling alim dengan Quran, paling paham dengan ilmu faraid, dan kalau dia sudah berhukum maka dia senantiasa berhukum dengan keadilan. Maka mendengar kalimat itu Umar langsung memuji dan mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar ucapan Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman, sungguh ada beberapa kaum itu yang diangkat karena Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Ramadan adalah bulan mulia disebabkan turunnya Quran. Dan dari sini kita tahu bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jangan sampai di bulan Quran kita pula meninggalkan Quran. Betapa banyak orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran di bulan Quran. Kalau seandainya di bulan Quran saja tidak membaca Quran, macam mana di bulan di luar daripada bulan Quran kan? Otomatis pasti dia akan meninggalkan Quran itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada 10 langkah persiapan Ramadan. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, at-taubatus shadiqatu. Bertobatlah dari sekarang dengan tobat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan didahului dengan maksiat, karena maksiat itu akan mempengaruhi ibadah. Orang kalau mendahului ibadah dengan maksiat, saya yakin dia tidak akan mendapatkan kekhusyuan selamanya. Maka sebelum datang bulan suci, datang bulan mulia, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Tinggalkan kemaksiatan dengan rukun-rukun tobatnya. Pertama, akui bahwa dosa itu kita yang melakukannya. Yang kedua, menyesal. Kenapa saya melakukan dosa itu? Yang ketiga, setelah menyesal, dia pun meninggalkan betul-betul dosa itu. Kemudian yang keempat, dia berjanji untuk tidak kembali ke dosa itu.
Dan yang kelima, kalau berkenaan dengan hak-hak adami, kembalikan hak orang lain kepada pemiliknya. Dan jangan tobat ketika nyawa di tenggorokan atau matahari sudah terbit dari arah barat. Itulah rukun tobat namanya. Pertama, akui dosa itu kita yang melakukannya, seperti Adam mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam mengakui dosanya. Zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah menzalimi diri-diri kami. Akui dosa itu, bahwa itu kita yang lakukan. Jangan seperti iblis, tidak mengakui dosanya. Dia malah menyalahkan Allah dengan mengatakan, fabima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan aku, kata iblis. Dia yang berbuat dosa, Allah yang disalahkan. Kurang ajar si iblis itu. Dia yang sesat, Allah yang mengatakan kau yang membuat sesat, katanya. Jadi akui dosa itu. Seperti Adam mengakui dosanya, jangan seperti iblis yang tidak mengakui dosanya. Akui dosanya, saya ini memang banyak dosa. Setelah mengakui dosanya, baru meningkat kepada penyesalan. Kenapa saya berbuat dosa? Hatinya penuh dengan lawamah. La uqsimu bin nafsil lawamah. Hatinya penuh dengan celaan. Celaan kepada yang positif, ya, bukan celaan kepada yang negatif. Karena kalau celaan kepada yang negatif itu bisa menjadi amaratum bisu. Hati kita memang buruk dan busuk. Tapi kalau celaan kepada yang positif dalam hati kita, itu bisa meningkat menjadi mutmainnah. Karena jiwa itu akan ada tiga. Ada namanya ammaratum bisu, ada namanya lawamah, ada namanya mutmainnah. Lah, lawamah ini tengah-tengah. Bisa kepada ammaratum bisu yang senantiasa memerintahkan keburukan, bisa kepada mutmainnah yang membawa ketenangan. Kapan itu? Ketika celaannya ke yang negatif masuk kepada amaratum bisu, ketika celaannya ke yang positif masuk kepada mutmainnah. Contoh umpamanya, dia menyesal, diajak kawannya ke pengajian, akhirnya dia nolak. Setelah kawannya pergi melaksanakan ke pengajian, temenung di rumahnya, kenapa saya tadi tidak ikut ngaji? Itu namanya menyesal ke yang positif, kan begitu. Berbeda dengan kawannya, umpamanya ayo berangkat, tamabok di sana. Enggaklah, capek badan. Kawannya sudah berangkat, hura-hura, mabok-mabok, menyesal dia, kenapa aku enggak ikut? Kan aku bisa teler juga malam ini, umpamanya, ya kan? Nyesal itu kan ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif, kan gitu. Kenapa aku tidak berangkat? Kenapa aku tidak sedekah? Kenapa aku tidak bantu? Ini positif. Tapi kalau seandainya kenapa aku tidak ikut ngerumpi, kenapa aku tidak ikut gibah, kenapa aku tidak maksiat, ini negatif namanya. Lah, lawamah ini tengah-tengah. Kalau seandainya jiwa kita mencela ke hal-hal yang positif, kenapa aku tidak melakukannya, maka akan berujung kepada mutmainnah. Tapi kalau dia menyesalnya, mencela dirinya karena tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, ini hati-hati, bisa menjadi ammaratum bisu. Maka ini kesempatan bertobat kepada Allah, sesali semua dosa dengan cara apa? Tinggalkan. Kalau sudah menyesal, tinggalkan. Karena ada orang-orang yang kemudian ketika meninggalkan maksiat bukan karena penyesalan. Umpamanya dia tidak berzinah lagi karena sudah terkena penyakit AIDS umpamanya. Kenapa kamu tidak maksiat lagi? Aduh, kata dokter, kalau saya melakukan itu lagi 3 hari mati. Meninggalkannya bukan karena Allah, kan? Karena takut penyakit. Dan anehnya kadang-kadang ucapan dokter dengan ustadz itu satu ke barat, satu ke timur. Kalau sudah dokter yang ngomong, laksanakan pak, kan itu. Tapi kalau ustadz yang ngomong, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Padahal dalil bejubel Quran, sunnah, perkataan ulama tuh. Aneh kadang-kadang orang. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bertobat. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu disebut Ramadan karena pembakaran dosa. Kenapa nama bulan itu disebut Ramadan? Diambil dari 3 huruf, ra, mim, dan dhad. Ramadha yarmadh.
Ramadha yarmadhu ramadhanan, karena ramadha itu artinya membakar. Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu dosa-dosa kita. Makanya ibadah vital di bulan Ramadan itu semuanya bicara tentang penghapus dosa, penghancur dan penggempur dosa. Tarawihnya, puasanya, Lailatul Qadarnya disabdakan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh iman dan mengharap pahala, Allah hapus tu dosa-dosanya. Siapa yang solat tarawih penuh iman dan mengharap pahala, Allah hapus dosa-dosanya. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala, Allah hapus tu pahala-pahalanya. Lihat dosa-dosanya. Lihat, seolah-olah Ramadan itu tidak siangnya, tidak malamnya tempat pengguguran dosa. Puasa siang, salat tarawih malam, Lailatul Qadar malam. Seolah-olah semua siang, semua malam itu adalah ampunan dosa. Maka biasakan tobat di bulan Sya'ban untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Ini satu. Yang kedua, doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didoakan? Yang didoakan minta kepada Allah agar usia kita disampaikan ke bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian sebelum Ramadan meninggal pula kita dan belum sempat kaki kita menginjak bulan suci. Makanya para ulama salaf dahulu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Itu ulama salaf. Kalau sekarang kita ini terbalik mendekati Ramadan dah cemas-cemas harap, lapar lagi aku katanya. Tak bisa jualan lagi siang-siang, tak laris karena semua puasa. Mulai dia cemas-cemas tuh. Ya. Ada orang yang kecemasan itu kalau dekat-dekat Ramadan itu. Tak bebas lagi aku maksiat karena pemerintah melarang, nutup sana sini. Tak boleh beroperasi selama Ramadan, stres tuh pengusaha-pengusaha maksiat itu. Ada orang yang cemas tuh. Aneh kan gitu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, seluruh pintu-pintu sorga terbuka, semua pintu neraka tertutup, dan setan-setan diikat dan dibelenggu. Apa maknanya? Ada yang mengatakan dibukanya pintu-pintu sorga itu, maksudnya secara hakiki memang dibuka lebar-lebar pintu sorga itu, yang tadinya tertutup selama beberapa bulan dalam setahun itu tertutup. 11 bulan tertutup, maka ketika datang bulan Ramadan terbuka. Zahirnya memang seperti itu. Pintu sorga itu terbuka di bulan Ramadan. Tapi ada yang maknanya bukan terbuka secara hakikat, tidak. Tapi maknanya dibukanya pintu-pintu sorga itu, Allah mudahkan kepada orang-orang yang beriman di bulan Ramadan itu untuk melakukan ibadah lebih mudah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan kita bisa saksikan, tidak ada masjid yang paling ramai kecuali Ramadan. Antum kalau di luar Ramadan yang ngaji segini-gini aja. Coba kalau bulan Ramadan kajian habis tarawih, banyak yang ikut. Yang tarawih juga banyak yang ikut. Kadang-kadang tempat sendal jadi tempat sholat. Itu di awal. Kalau di tengah ya sudah maju biasanya. Kalau di akhir pindah ke mall sholatnya. Ya. Kemudian orang yang membaca Quran lebih ramai dibandingkan di luar Ramadan kan. Perasaan semua masjid, semua musola, semua handphone renton-rentonnya itu menjadi bacaan Quran tuh. Alhamdulillah, biasanya ringtone handphone itu musik kok jadi Quran. Iya, Ramadan katanya. Ya kan? Alasannya Ramadan. Karena semua orang baca Quran. Yang tidak pernah baca Quran aja baca Quran.
Yang tidak pernah ngamuk-ngamuk. Biasanya kalau di luar Ramadan ada orang baca Quran ngamuk-ngamuk dia. Di Ramadan tidak ngamuk-ngamuk. Biasalah Ramadan katanya. Apalagi orang yang bersedekah. Tidak ada orang yang paling banyak bersedekah kecuali Ramadan. Antum kalau puasa Senin Kamis di Ramadan datang ke Al-Fajr, tidak ada yang menyediakan buka bersama. Nggak ada ceritanya. Tapi Ramadan 1 bulan full antum bisa, bukan di masjid ini saja, di masjid mana saja buka puasa ramai, bahkan dijadwal di perumahan tertentu. Si ibu anu malam ini, si ibu anu malam itu. Tidak ada sedekah terbanyak kecuali Ramadan. Bahkan orang-orang yang tobat, yang membuka auratnya pun di bulan Ramadan, ada sebagian mereka yang malu. Seartis-artis pakai jilbab. Ya mudah-mudahan setelah Ramadan pun tetap pakai jilbab. Ada juga pakai jilbab layangan, Ramadan diikat, habis Ramadan terbang pula tuh jilbab. Tapi kan Ramadan itu menjadikan orang insaf. Dari sini kita tahu maksudnya pintu sorga itu terbuka, orang mudah melaksanakan kebaikan, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, pintu neraka tertutup. Pintu neraka itu senantiasa tertutup, tetapi di bulan Ramadan makin rapat lagi itu. Ada dibawa kepada hakikatnya, memang pintu neraka yang ditutup serapat-rapatnya. Tapi ada dibawa ke makna majazi. Maksudnya pintu neraka ditutup itu karena orang yang bermaksiat di bulan Ramadan itu sangat sedikit. Bahkan orang yang tidak sholat kalau Ramadan puasa dia. Kalau sudah dekat-dekat azan maghrib, peka atau telinganya kapan azan, bukan untuk sholat maghrib, untuk buka. Orang yang nggak sholat loh ya, dia puasa. Walaupun sebenarnya kalau kita katakan percuma puasa kamu kalau meninggalkan sholat, kan begitu ya. Ada orang yang rajin mengejar sunnahnya, kalau tarawih paling depan, subuhnya hilang. Aneh kan? Kenapa dia mendahulukan sunnah kemudian meninggalkan yang wajib? Apalagi kalau sudah jelang-jelang buka itu marah-marah cari kurma katanya. Mana kurma, mana kurma? Kenapa cari kurma? Ini sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi paling kencang. Giliran maghrib tak sholat dia. Giliran gak ada kurma marah-marah. Kan aneh itu. Ya. Lah hal-hal yang seperti ini, ikhwatu fiddin, ini artinya bahwa ketika Ramadan tertutup tuh pintu neraka, maka mengurang pula maksiat-maksiat di bulan Ramadan. Tempat-tempat maksiat mulai ditutup, dan itu alhamdulillah sebagian daerah pemerintahnya tegas, nggak boleh buka, ya kan? Ngurangilah dia maksiat dia. Orang yang biasa ngerumpi nggak jadi ngerumpi, kenapa? Karena orang banyak ngomong haus, takut batal puasanya, nggak jadi ngerumpinya malam-malam aja katanya. Diganti jadwalnya kan gitu. Kadang-kadang orang mau maksiat itu segan, mau keliaran aja. Yang biasa di luar Ramadan jalan sana jalan sini, Ramadan malas, maunya tidur saja. Itulah makna daripada ditutupnya pintu neraka, maknanya disempitkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Wasufidati syayatin, ada juga yang memaknai memang setan itu diikat, tidak bisa bergerak. Tapi ada juga yang maknai makna majazi tadi, bahwa setan-setan itu memang sama sekali tidak mampu menggoda. Tapi masalahnya yang menjadikan orang maksiat itu kan bukan godaan setan saja, karena dalam jiwa manusia itu ada hawa nafsu. Kalaupun setan cuti tidak bisa bekerja di bulan Ramadan, tidak bisa beraktivitas layaknya di bulan-bulan yang lainnya, tapi hawa nafsu itu tidak akan cuti selamanya. Makanya kalau di bulan Ramadan masih ada orang berbuka, bukan karena setan, karena hawa nafsu yang mendorongnya. Kalau di bulan Ramadan masih ada orang bermaksiat, itu karena hawa nafsu dorongannya, bukan karena setan. Tapi kalau di luar Ramadan itu dua tuh, setan juga masuk, hawa nafsu juga masuk, kuadrat tuh maksiatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang kedua, berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan Ramadan. Yang ketiga, disebutkan juga oleh para ulama, selain daripada bertobat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga al-farahu. Yang ketiga al-farahu bi qurbi bulughi hadzal syahril azim. Tanamkan kegembiraan. Tanamkan kegembiraan, jangan menyempitkan hati mendekati Ramadan.
Karena Allah yang mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, karena karunia Allah, karena keutamaan Allah dan karunia-Nya, dengan perkara-perkara itu maka berbahagialah kalian, karena itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Ramadan adalah karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Ramadan adalah fadlun, keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dengan karunia Ramadan, kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan Ramadan ini, harusnya kita jauh lebih bahagia dibandingkan harta yang kita kumpulkan. Maka berbahaya, jangan sempit yang sudah saya jelaskan tadi. Mau dekat-dekat Ramadan sempit hati, bukan senang hati. Kemudian yang keempat, ibra'u dhimmati minas siyamil wajib. Yang punya utang Ramadan tahun kemarin bayar tahun ini, khususnya wanita. Biasanya yang banyak punya hutang itu wanita, apalagi datangnya haid di awal sama akhir, 2 minggu itu berturut-turut bayar hutang, bayar sekarang. Atau yang laki-laki mungkin pernah sakit di bulan Ramadan tahun kemarin sehingga tidak puasa dan sekarang sudah sehat, atau pernah safar sehingga tidak tahan puasa akhirnya buka. Maka ini kesempatan terakhir membayar hutang. Tapi masalahnya manusia itu karena sudah terbiasa ngutang sama manusia tidak bayar, ngutang sama Allah juga nggak mau bayar dia. Ini kan bahaya ya. Ini yang keempat. Yang kelima ya, al-musara'atu. Yang kelima, at-tazawwud bi ilmin, bil ilmi liyakifa ala ahkami siyami wa ma'rifati fadli Ramadan. Dari sekarang sudah baca-baca hukum-hukum seputar puasa, seputar tarawih, seputar hukum-hukum yang kita akan jalan di bulan Ramadan. Alhamdulillah buku-buku sudah banyak dicetak, baik karya-karya ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, atau karya guru-guru kita sudah dibukukan, tinggal beli, tinggal baca, atau dengarkan ceramah tentang hukum-hukum puasa, pembatal-pembatalnya, hal-hal yang menjadikan puasa itu makin meningkat pahalanya apa saja, pelajari ya, supaya ketika kita masuk Ramadan sudah punya ilmu ketika kita melakukan hal-hal dalam ibadah. Maka penting, karena jangan sampai kemudian masuk bulan Ramadan dia beribadah bukan karena ilmu, tapi ibadahnya karena ikut-ikutan. Kenapa kamu puasa? Ya masa saya nggak puasa, tetangga puasa, malulah saya. Itu kan puasa malu namanya ya. Kok tumben nggak pernah sholat taraweh? Iyalah malu sendiri, satu kampung saya taraweh, bagus saya taraweh katanya. Nanti tadi kata-kata orang katanya. Nah ini ada orang yang kemudian beribadah itu karena malu, karena terpaksa melihat orang puasa ikut puasa, melihat orang tarawih ikut tarawih. Ini ikut-ikutan namanya. Kalau bisa ibadah itu jangan ikut-ikutan. Kalau bisa ibadah itu didasari ilmu, karena ibadah yang ikut-ikutan hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak dapat pahala. Tapi ibadah yang dilakukan dengan ilmu selain menggugurkan kewajiban, dia pun dapat pahala karena dia mengamalkan ilmunya. Maka ini penting ya, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, al-musara'atu fi inha'il a'malil lati qad tushghilul muslim fi Ramadan 'anil ibadat. Kalau memang kita punya pekerjaan-pekerjaan dunia, selesaikan di bulan Sya'ban ini. Ada proyek, selesaikan proyeknya. Ada pekerjaan dunia, selesaikan. Jangan sampai kemudian ngulur sampai Ramadan tidak selesai-selesai. Akhirnya orang sibuk ibadah, dia sibuk dapat proyek. Yang lebih parah lagi, nunggu proyek ini bulan Ramadan. Umpamanya di bulan Ramadan ada proyek catering kan gitu. Di bulan Sya'ban ini ada tapi tak banyak ya. Malah yang di Sya'ban pula dibatalkan, yang Ramadan pula diambil, diteken pula, ditandatangani. Kan lucu jadinya kan. Harusnya kalau memang punya proyek-proyek dunia, sekarang bulan Sya'ban selesaikan. Ketika masuk Ramadan, masa dalam 11 bulan ini kita tidak luangkan 1 bulan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan itu ikhwan, di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu ahli ibadah, siang ya puasa, malam ya tahajud, baca Quran, zikir, sehingga dia seolah-olah tidak punya istri padahal punya istri. Enggak dilayan tuh istrinya.
karena sibuknya ibadah. Lah sementara istrinya ini karena tidak dilayan suaminya, akhirnya malas berdandan. Ya, pakaiannya akhirnya biasa-biasa saja, compang-camping, seolah-olah tidak punya suami, nggak merawat badan, nggak merawat kecantikan. Berjumpalah dengan Salman Al-Farisi, dan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda sudah dipersaudarakan oleh Nabi antara Muhajirin dan Ansar. Jadi Salman ini berjumpa dengan istrinya Abu Darda, dinasihati, wahai Ummu Darda, dandanlah yang cantik untuk suamimu. Kau ini ada suami. Maka Ummu Darda mengatakan, ya Salman, inna Aba Darda laisa lihaja. Masalahnya bukan aku tak mau dandan, bukan aku tak mau pakai skincare, bukan, ya, karena Abu Darda sudah tidak berhajat kepadaku, sibuk dia ibadah, katanya. Sibuk dia ibadah. Akhirnya Salman mengatakan, kalau begitu sampaikan kepada suamimu, aku ingin ketemu besok. Maka istrinya mengatakan kepada Abu Darda, wahai suamiku, saudaramu si Salman akan datang. Wah, dengan bahagianya Abu Darda mengatakan, alhamdulillah, kapan Salman datang? Kita akan siapkan tempat tidur yang layak, makanan yang enak, pelayanan yang bagus, karena dia saudara kita. Datanglah keesokannya Salman Al-Farisi, tempat tidur sudah siap, makanan enak yang lezat sudah siap santap. Ketika hendak memakan, karena di siang hari Salman tak mau makan, kata Abu Darda, makan wahai saudaraku, itu enak, ya, saya masak dengan cinta, itu enak tuh. Kata Salman, tidak, saya tidak mau makan sampai kau makan. Disuruh batalin puasa sunnahnya itu. Akhirnya ya, karena saudaranya disuruh batalin, terpaksa biar saudaranya makan, ya batalin juga akhirnya Abu Darda, makanlah sama-sama, ya. Malam harinya Abu Darda mengatakan, ya Salman, tidur, aku ingin sholat malam. Kata Salman, saya tidak akan tidur dan tidak akan nyenyak tidur sampai kau tidur di sampingku. Akhirnya pun Salman tidur di samping Abu Darda, kemudian tidur sepertiga malam akhir, baru bangun dua-duanya dan tahajud, ya. Kemudian keesokan harinya Salman menasihati Abu Darda dan mengatakan, ya Aba Darda, ya Aba Darda, sesungguhnya Islam ini sudah membagi 3 waktu. Sepertiga untuk dirimu, untuk menjaga kesehatanmu dan mencari kesenangan. Sepertiga untuk keluargamu, kau punya anak, kau punya istri. Sepertiganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umumnya manusia itu ada yang menghabiskan seluruh waktunya dalam satu hari itu hanya untuk ibadah saja, nggak peduli dengan dunia, nggak peduli dengan keluarga, pokoknya ibadah. Ini bukan orang baik. Tapi di sisi lain ada orang yang menghidupkannya untuk dunia saja, lupa sama Allah, nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah, yang penting uang, duit dan begitu seterusnya. Ada orang yang menyibukkan asik sembunyi aja di rumahnya sama keluarganya, nggak mau kerja, ya nggak mau ibadah, kan gitu ya. Ini juga bukan orang baik, kan gitu ya. Tapi orang baik itu orang yang membagi waktu menjadi 3, sepertiga untuk kesehatan. Kita kan perlu kesenangan, kita ini badan ini perlu juga lah jalan-jalan, kan begitu ya, raun-raun bahasanya itu, tengok-tengok, kan gitu ya. Jaga kesehatan. Kemudian sepertiga untuk keluarga, luangkan juga, namanya ada anak, ada istri, mereka pun perlu dibahagiakan, ada hak untuk mereka. Tapi Allah juga jangan dilupakan, sepertiga waktu kita untuk Allah, ya. Ini di hari-hari biasa lah, dalam 1 tahun juga sama. Jangan kemudian 12 bulan itu sibuk aja cari duit, tidak pernah 1 bulan diluangkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bulan Sya'ban, kalau yang punya proyek, selesaikan proyek bulan Sya'ban supaya masuk dalam Ramadan itu. Memang waktu 1 bulan itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa, tahajud, begitu seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, al-julusu ma ahlil bait min zaujatin wa auladin li ikhbarihim bi ahkamis siyam wa tasji'as sighar ala siyam. Perlu juga kalau antum posisinya seorang suami gitu kan, ya, menyemangati keluarga untuk memakmurkan Ramadan, memakmurkan, kasih semangat keluarga itu. Kalau punya anak-anak, kasih semangat, nak, nanti kau harus puasa, nanti abi kasih hadiah, kan itu.
hadiah betulan, jangan dongeng aja ya. Artinya dikasih semangat tuh keluarga tuh, karena jangan masuk surga melangkah sendiri, keluarga pun perlu. Ajak mereka, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian yang selanjutnya juga asyam min sya'ri sya'ban isti'dadan li saumi syahri Ramadan. Jangan lupa sekarang bulan Sya'ban juga banyak ibadah yang diperintahkan seperti puasa, baca Quran, sedekah, tahajud dan begitu seterusnya. Kalau kita upayakan di bulan Sya'ban ini banyak ibadah-ibadah yang dilakukan, maka masuk Ramadan insyaallah maka kita lebih siap lagi menghadapi Ramadan. Orang kalau mau ujian kemudian dia persiapan, apalagi sampai kemudian dikasih soal dan kunci jawaban, ketika dikasih lembaran ujian itu mudah untuk mengisi soalan-soalan kan. Sama juga kalau kita sudah terbiasa nih dengan jawaban-jawaban, Allah sudah kasih lagi jawabannya. Bagaimana kau mau diampuni, ini amalannya. Bagaimana kau mau dihapuskan dosa-dosanya, ini amalannya. Kan sudah ditahu tuh ya antara soalan dan kunci jawaban itu, tinggal diamalkan saja. Maka ketika masuk Ramadan, maka insya Allah kita pasti lulus ujian. Tapi kalau orang tidak pernah beramal, bahkan dimaksiati pula di bulan Sya'ban, jangan harap dia lulus di ujian Ramadan. Karena ada istilah para ulama, bulan Rajab bulan penanaman, bulan Sya'ban bulan pengairan, dan bulan Ramadan adalah bulan hasil memetik tanaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga biasakan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena nanti di bulan Ramadan bulan Quran, dari sekarang kita persiapkan Al-Quran dan begitu seterusnya. Atau kalau boleh saya persingkat, gunakan dalam satu hari ini, pertama setelah sholat fajar apa yang dilakukan? Sebelum sholat fajar, artinya sepertiga malam akhir, apa yang kita lakukan? Pertama tahajud, kemudian makan sahur, kemudian setelah itu istighfar, kemudian setelah itu laksanakan 2 rakaat fajar. Ini amalan yang paling utama sebelum fajar. Tahajud, sahur, banyak-banyak istighfar, lakukan 2 rakaat solat sunnah fajar. Kemudian masuk waktu fajar, solat fajar. Setelah solat fajar, pertama at-tabkir li salati subhi, bersegera untuk melaksanakan sholat subuh. Makanya kenapa Rasul menganjurkan sahur ke adzan subuh itu seperti orang membaca 50 ayat, supaya jangan tidur lagi. Kalau antum sahur jam 3, selesai sahur setengah 4, ke subuh lama, tidur lagi. Jangan-jangan bangun pula jam 6 kan itu. Makanya sahur itu diakhirkan dekat-dekat ke subuh. Jadi selesai sahur itu kira-kira 10 menit lagi mau subuh, kan gak sempat tidur, supaya bersegera melaksanakan subuh. Yang kedua, setelah sholat subuh perbanyak zikir dan doa. Kemudian setelah itu kalau memang tidak ada kegiatan, duduk di masjid sambil membaca Quran dan begitu seterusnya sampai datang waktu syuruk. Disitulah ada sholat 2 rakaat yang disebut dengan rakaatai syuruk namanya. Pahalanya sama dengan orang yang haji dan umroh secara sempurna. Kemudian setelah itu berdoa, meminta kepada Allah dalam satu hari itu diberikan keberkahan dalam rizki, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam hidup. Karena Rasul berdoa mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Itu tempat turunnya berkah. Minta kepada setelah sholat syuruk itu, ya Allah berkahi rizki yang akan saya ambil hari ini. Ya Allah berkahi anak saya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Rezeki kehidupan saya supaya jangan banyak masalah, kan itu. Minta keberkahan kepada Allah. Setelah doa, ya kalau memang masih ngantuk, ya karena waktu ini masih ada waktu, tidak apa-apa. Seseorang yang nganggur umpamanya nggak dapat kerjaan, tidur tapi diniatkan pahala. Tidurnya itu diniatkan pahala. Bukan tidur dari siang sampai sore kemudian bangun setengah 6 puasanya setengah jam, bukan. Maksudnya tidur itu hanya menghilangkan rasa kantuk saja, ya. Kemudian setelah itu ya
beramal, entah bekerja diniatkan karena pahala, karena siapa yang keluar rumah bekerja diniatkan pahala itu sebuah sedekah besar, bahkan lebih besar sedekah kepada keluarga dibandingkan sedekah ke yang lainnya. Sampai waktu zuhur. Setelah solat zuhur, kemudian mulailah seseorang beristirahat, namanya siang hari, ya. Karena siang hari ini ujian berat bagi orang yang berpuasa. Siang-siang itu ujian berat. Disitulah datang haus, disitulah datang lapar, gitu ya. Itu ujian, harus sabar. Ya, tingkatkan kesabaran di siang hari itu. Kemudian sampai waktu asar, kemudian sholat asar. Ya, kalau ada memang pengajian pada asar, ya dengarkan kajian. Kalau tidak telepon, ya mungkin bisa lewat rekaman. Kemudian juga kalau memang tidak banyak pekerjaan atau mungkin pulang jam 5:30 masih ada kesempatan, duduklah di masjid sampai menunggu maghrib. Kemudian setelah mendekati maghrib, berdoalah, karena sebelum berbuka itu doa yang sangat mustajab. Kata Nabi SAW, di antara 3 doa yang mustajab, salah satunya da'watus shaim inda fitri, doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Kira-kira 10 menit, 5 menit sebelum berbuka, angkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Katakan kepada Allah, ya Allah, merdekakan aku dari api neraka. Ya Allah, merdekakan istriku, anakku dan keluarga dari api neraka. Ya Allah, merdekakan orang-orang yang kucintai dari api neraka, guru-guruku, siapapun yang berjasa kepadaku. Karena di bulan Ramadan setiap malam itu Allah akan memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, dimulai ketika menjelang berbuka. Minta kepada Allah supaya kita dimerdekakan dari api neraka. Kemudian salat maghrib, buka jangan terlalu kenyang-kenyang. Karena kalau sudah kenyang-kenyang dipastikan isya dan tarawihnya nguap-nguap biasanya. Ya secukupnya, kalaupun mau makan berat nantilah salat tarawih, habis tarawih barulah boleh makan berat. Kemudian juga baru kemudian isya, masuk isya, baru kemudian melaksanakan salat tarawih kalau bisa berjamaah. Karena di zaman Rasul pun berjamaah, walaupun kemudian Rasul setelah keempat kalinya tidak berjamaah karena takut diwajibkan. Tapi setelah Rasul meninggal, Abu Bakar meninggal, kemudian Umar menghidupkan sunnah jamaah tarawih itu. Cari tempat-tempat yang sunnah, yang imamnya bagus, yang bisa khusyuk gitu ya, supaya lebih menambah pahala. Baru setelah sholat tarawih, ya cepat-cepatlah kemudian witir. Kalau yang tidak bisa bangun cepat. Kalau tidak bisa ya witirnya nantilah kalau memang bisa bangun. Tapi insya Allah kalau Ramadan itu pasti bangun. Kenapa? Karena walaupun kita ini tidak menyalakan alarm, ada di luar yang suka bangun-bangunin tuh. Ada kan teriak-teriak sahur akhirnya bangun. Ya. Maka ini kesempatan yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Inilah di antara ringkasan tentang persiapan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian di malam ini bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.